Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Mariam dengan NPM 212121094. Di sini saya akan memaparkan tentang pendekatan emotif terhadap kumpulan cerpen filosofi kopi karya Dia Lestari. Cerpen yang dicetak pada tahun 2006 ini merupakan karya dari seorang penulis bernama Dia Lestari atau Dewi Lestari. Saya akan mengambil dua judul. Judul yang pertama yaitu judul tentang filosofi kopi, dan yang kedua adalah Mencari Herman. Langsung saja saya akan membacakan sinopsis tentang cerita pendek filosofi kopi dalam kumpulan cerpen filosofi kopi karya Dia Lestari. Filosofi Kopi merupakan salah satu judul cerita pendek yang terdapat dalam kumpulan cerpen karya Dia Lestari. Cerpen ini bercerita tentang Jody dan Ben yang dalam cerita ini diceritakan bahwa mereka adalah sahabat yang membangun usaha kedai kopi yang dimulai dari nol. Ben adalah pencinta kopi. Dia telah menghabiskan uang-uangnya untuk berkeliling dunia untuk mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik di seluruh dunia. Nah, dengan kemampuan yang pas-pasan ini dalam berbahasa, Ben selalu mengemis-mengemis agar diizinkan masuk menyelinap ke dalam dapur untuk mengetahui takaran-takaran yang pas untuk membuat kopi seperti kopi latte, cappuccino, espresso, dan lain-lain. Sedangkan Jody, dia tidak tahu apa-apa tentang kopi, namun dia selalu mendukung sahabatnya. Bahkan Jody menghabiskan semua uang tabungannya untuk dijadikan investasi pada kedai kopi milik mereka. Ben beranggapan bahwa setiap kopi memiliki filosofinya masing-masing, dan setiap kopi yang ada di kedai mereka yang bernama filosofi kopi Ben dan Jody memiliki maknanya sendiri. Hal itu yang membuat kedai kopi milik mereka sangat ramai dan dikenal oleh orang-orang. Hingga pada suatu saat, kedai mereka kedatangan seorang pria perlente berusia 30-an. Dia bertanya keras kepada Ben, di kedai ini ada tidak kopi yang memiliki arti kesuksesan adalah wujud kesempurnaan hidup. Namun ternyata kopi yang memiliki arti demikian tidak ada pada kedai milik mereka. Pria itu akhirnya menantang Ben untuk membuat kopi yang sesempurna mungkin, yang tidak ada tandingannya di dunia. Kopi yang ketika diminum akan membuat penikmatnya menahan nafas takjub dan mengatakan hidup ini sempurna. Tak tanggung-tanggung, pria itu pun akan memberikan uang sebesar 50 juta jika Ben berhasil menciptakan kopi itu. Ben merasa tertantang dengan keinginan pria itu. Setelah menutup kopi, Ben akan langsung bereksperimen untuk membuat racikan kopi terenak. Ben sangat berambisi. Setelah kerja kerasnya selama berminggu-minggu, akhirnya Ben dapat menciptakan kopi tersebut yang ia beri nama Ben's Perfecto. Pagi-pagi sekali, Ben langsung menelpon pria itu dan akhirnya pria itu datang sore hari. Ben langsung menyuguhkan Ben's Perfecto. Pria itu menyeruput dengan pelan, kemudian dia berkata, hidup ini sempurna. Pria itu menepati janjinya dengan memberikan selembar cek dengan nominal 50 juta kepada Ben. Sejak saat itu, kedai kopi milik Ben dan Jody menjadi sangat ramai dan menu favoritnya adalah Ben's Perfecto. Hingga suatu hari datanglah seorang pria setengah baya memesan Ben's Perfecto dan mengatakan jika rasanya hanya lumayan enak dibanding dengan kopi yang pernah dia cicipi di daerah Jawa. Hal tersebut membuat Ben penasaran dan mengajak Jody untuk pergi menyusuri jalanan pedesaan untuk mencari kopi enak yang dimaksud oleh pengunjung setengah baya itu. Ben sangat terobsesi untuk mengetahui rasa kopi yang mengalahkan Ben's Perfecto. Jody hanya pasrah dengan Ben. Di penghujung jalan, mereka menemukan sebuah warung reot yang dikelilingi oleh pohon-pohon kopi. Sesamanya di warung tersebut, mereka berdua disambut oleh bapak tua yang bernama Pak Seno dengan ramah. Mereka memesan 2 cangkir kopi tiwus yang ditawarkan oleh Pak Seno. Ben dan Jody tidak berbicara sedikit pun ketika meminum kopi tiwus. Kopi itu sempurna dan mampu menciptakan macam-macam makna bagi penikmatnya. Ben merasa gagal dan frustasi. Ia kembali ke Jakarta dengan rasa kecewa. Kedainya terbengkalai dan tutup. Jody beberapa kali mengingatkan kepada Ben, namun seakan menuliskan telinganya. Hingga akhirnya Ben sadar bahwa sesempurna apapun kopi yang dibuatnya, kopi tetaplah kopi yang mempunyai sisi pahit yang tak mungkin bisa disembunyikan. Kopi tiwus mampu membuat Ben mundur, namun mampu juga membuat Ben berpikir untuk melanjutkan perjuangannya di kedai filosofi kopi. Kemudian sinopsis dari cerpen yang kedua yaitu cerpen Mencari Herman. Cerpen Mencari Herman merupakan salah satu kumpulan cerpen dari
cerpen filosofi kopi. Cerpen ini menceritakan tentang tokoh aku yang mana dia bercerita tentang sesosok gadis bernama Hera. Hera menjadi sosok gadis favorit bagi kaum laki-laki termasuk tokoh aku. Hera adalah adik dari sahabat aku. Pada saat umur Hera masih 13 tahun, mereka berbincang-bincang tentang Herman Felani yang merupakan tokoh sebuah film yang baru saja mereka tonton. Hera hanya mendengarkan perbincangan itu dan berujar bahwa ia belum pernah memiliki teman bernama Herman. Sejak saat itu, Hera sangat ingin mencari teman bernama Herman. Ia mencari Herman di sekolah, bertanya pada Pak RT atau Pak RW dan dibantu oleh aku. Namun bukan Herman yang ia temui, melainkan Dudi Hermanto, Hermawan, dan nama-nama Herman lainnya yang memiliki unsur Herman. Hingga akhirnya Hera lulus sekolah, ia belum menemukan Herman. Hera pergi ke Jakarta untuk kuliah. Dia ingin menjadi dokter anak. Namun ironisnya di sana Hera terbawa pengaruh buruk pergaulan ibu kota. Dia sering gonta-ganti pasangan dan juga hamil di luar nikah. Namun Hera menggugurkan kandungannya. Hera drop out dari kuliahnya. Lama mendekam di rumah, akhirnya Hera memiliki impian kembali. Hera ingin menjadi pramugari. Mengetahui hal itu, aku bergurau pada Hera bahwa Hera ingin mencari Herman di angkasa. Setelah menjadi pramugari, ternyata Hera menjalin hubungan dengan seorang pilot yang masih memiliki seorang istri. Setelah pilot itu bercerai, Hera menjalin kasih dengan pilot. Namun Hera keguguran dan bercerai. Karena maskapai tempat Hera gulung tikar, akhirnya Hera berjualan batik dari pintu ke pintu dan menyambi sebagai sales elektronik. Untuk menghibur Hera, aku mengantarkan Hera kepada sebuah rumah yang memiliki nama Herman. Namun ternyata sesampainya di sana, yang ada hanya Nyonya Herman. Suaminya Pak Herman telah meninggal sebelum Hera berkesempatan untuk bersalaman dengannya. Hera mengungkapkan perasaannya pada aku bahwa sebenarnya dia tidak benar-benar mencari Herman. Hera sebenarnya hanya membutuhkan aku di sisinya. Aku tidak bisa sebab ia sudah memperistri orang lain. Aku pergi meninggalkan Hera. Setelah itu aku mendapat kabar bahwa Hera telah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan tersungkur di tengah jurang. 2 hari sebelum kejadian tersebut, Hera rupanya ditawari seorang pria untuk menjadi model. Awalnya Hera enggan menerima tawaran tersebut. Namun setelah membaca kartu nama pria itu, Hera bahagia sebab namanya adalah Herman Suherman. Namun naas, kebahagiaannya bertemu Herman Quadra ternyata membawanya dalam petaka. Selanjutnya adalah analisis menggunakan pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang menimbulkan emosi atau perasaan pembaca. Emosi yang timbul itu berhubungan dengan keindahan penyajian bentuk maupun ajukan emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan yang lucu dan menarik. Menurut Amiruddin dalam bukunya tahun 42. 1. Pendekatan emotif pada judul Filosofi Kopi dalam kumpulan cerpen Filosofi Kopi. Dalam cerpen Filosofi Kopi, pencipta menyajikan berbagai macam emosi yang dapat dirasakan oleh pembaca. Setelah membaca cerpen ini, pembaca bisa merasakan bermacam-macam rasa emosi, seperti senang, sedih, kagum, marah, kesal, dan lain-lainnya. Emosi senang yang didapatkan ketika membaca cerpen ini adalah ketika Ben mampu memuaskan pelanggannya. Seperti pada kutipan, orang itu mengembangkan cuping hidung, menghirup dalam-dalam kelupan asap yang membumbung di cangkirnya. Matanya membinar. Kemudian emosi kesal didapatkan oleh pembaca ketika Ben merasa tidak terima kepada bapak setengah baya yang mengatakan kopi buatannya lumayan enak. Kemudian saat pembaca membaca cerpen ini pun merasakan kagum dan bangga atas kegigihan Ben yang berambisi untuk menciptakan kopi dengan makna hidup ini sempurna. Karena tantangan seseorang. Setelah bekerja keras, akhirnya Ben menciptakan Ben's Perfecto Kopi yang bisa mendefinisikan hidup ini sempurna. Kemudian emosi marah juga dirasakan oleh pembaca ketika membaca cerpen ini karena tokoh Ben yang sangat mudah mundur atau menyerah dan merasa kalah karena ternyata ada kopi yang rasanya lebih enak dari Ben's Perfecto. Kopi itu bernama Kopi Tibus, padahal itu bukanlah sebuah kompetisi yang bisa membuat Ben merasa kalah. Kemudian yang kedua adalah pendekatan emotif pada judul Mencari Herman dalam kumpulan cerpen Filosofi Kopi. Selain pada judul Filosofi Kopi, pencipta pun membuat para pembaca merasakan emosi pada saat membaca cerpen Mencari Herman. Rasa kesal yang pertama dalam cerpen ini adalah ketika Hera mengatakan bahwa dia tidak memiliki teman yang bernama Herman. Dan tokoh aku membantu Hera untuk mencari Herman. Kemudian rasa marah dan geram pembaca adalah ketika saat Hera yang ternyata drop out dari kuliah kedokteran sebab hamil di luar nikah dan aborsi. Seperti pada kutipan berikut, Hera kedukun, perutnya digilas dan digerus. Tak ada janin yang keluar, hanya darah dan kerusakan permanen di rahimnya.
Dan ketika Hera menjalin kasih dengan seorang pilot, perasaan senang pembaca juga muncul saat membaca bahwa Hera yang sudah lama mengurung diri di kamar memiliki mimpi kembali untuk menjadi seorang pramugari. Penulis merasa iba dengan kehidupan Hera setelah bercerai dengan pilot sebab ia tidak lagi bekerja di maskapai dan mengalami keguguran. Serta ketika pada akhirnya Hera mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak benar-benar mencari Herman. Yang sebenarnya dia inginkan adalah tokoh aku yang membantunya mencari Herman. Namun mendapat penolakan. Pembaca juga merasakan sedih dan kasihan atas nasib Hera di akhir cerita, yang mana dia meninggal terbunuh dan jasadnya ditemukan di tengah jurang setelah dia menerima tawaran menjadi seorang model oleh laki-laki bernama Herman Suherman. Selanjutnya yaitu tentang angkatan 20-an. Kumpulan cerpen atau prosa dengan judul Filosofi Kopi ini merupakan salah satu karya sastra angkatan 20-an yang ditulis oleh Lestari atau Dewi Lestari. Karya sastra ini diterbitkan pada tahun 2006. Karya sastra ini masuk ke dalam jenis karya sastra wangi. Namun, Lestari dalam Filosofi Kopi tidak menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan parfum, bedak, lulur, dan daya tarik erotis. Angkatan 2000-an atau biasa disebut sebagai Angkatan Sastra Indonesia Mutakhir. Korilayun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusunnya dan diterbitkan oleh Gramedia, Jakarta pada tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra dimasukkan Kori ke dalam angkatan 2000. Karakteristik angkatan 2000 menurut Korilayun Rampan dalam Mujianto dan Fuadi tahun 2014 halaman 148, sastra angkatan 2000 memiliki ciri sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut sebagai kerakyat jelataan. Seperti dalam cerpen berjudul Filosofi Kopi dan Mencari Herman, bahasa yang digunakan dalam kumpulan cerpen ini menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami, seperti penggunaan kata aku, kamu, dan beberapa kata menggunakan bahasa asing yang diberi tanda garis miring. Yang kedua yaitu mengandung revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. Penggunaan bahasa pada dua judul cerpen tersebut pula cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang puitis, misalnya pada kutipan saat Bentoko dari Filosofi Kopi saat menjelaskan tentang makna dari kopi-kopinya. Cappuccino. Ini untuk orang yang menyukai kelembutan dan keindahan. Kemudian yang ketiga, penciptaan interaksi massal dan hal-hal yang bersifat individual. Dalam kedua judul cerpen yang ada pada Filosofi Kopi, dengan judul Filosofi Kopi dan Mencari Herman, pencipta menciptakan interaksi antar kelompok atau massal dan hal-hal yang bersifat dengan individu lainnya. Yang keempat adalah sosial media digunakan sebagai sarana dalam berkarya. Banyak sastrawan angkatan ini mengunggah hasil karyanya pada media sosial. Kumpulan cerpen Filosofi Kopi banyak juga ditemukan di internet ataupun di perpustakaan digital. Kemudian ulasan setelah membaca kumpulan cerpen Filosofi Kopi. Kelebihan kumpulan cerpen Filosofi Kopi ini, setiap cerita dalam kumpulan cerpen ini memiliki bahasa yang mudah untuk dimengerti para pembaca. Setiap cerita dalam kumpulan cerpen ini mengajarkan para pembaca untuk terus berusaha dan berjuang dalam menghadapi mimpi dan usahanya. Cerpen ini sungguh inspiratif karena mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa dan menyerah meskipun terkadang apa yang kita perjuangkan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kemudian kelemahan kumpulan cerpen Filosofi Kopi ini yaitu dalam buku ini Lestari selaku penulis cerpen membuat pemaknaan yang cukup mendalam sehingga membuat para pembaca terkadang cukup rumit untuk memaknai cerita tersebut. Ceritanya pun agak sedikit membuat jenuh karena terlalu segmented. Kemudian yaitu kesimpulannya. Kesimpulan cerpen ini dalam setiap judul cerpennya memiliki makna yang tersirat seperti tentang persahabatan, kesetiaan, perjuangan dalam hidup agar tidak mudah putus asa. Kumpulan cerpen karya Lestari memiliki bahasa yang mudah untuk dimengerti dan juga mampu membuat para pembacanya merasakan berbagai macam emosi. Cerpen ini juga termasuk ke dalam karya sastra angkatan 2000-an atau sastra Indonesia Mutakhir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.